Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang people learning arsitektur komputer. Yang pertama tentang definisi people learning dalam konteks arsitektur komputer. People learning dalam konteks arsitektur komputer adalah sebuah konsep yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemrosesan instruksi dalam unit pemrosesan sentral atau CPU sebuah komputer. Ide utama di balik people learning adalah memecah eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap yang berbeda, dan setiap tahap ini dijalankan secara bersamaan untuk instruksi-instruksi yang berbeda. Ini memungkinkan CPU untuk mengambil, mendekode, mengeksekusi, dan menyelesaikan beberapa instruksi dalam satu siklus clock CPU, sehingga meningkatkan throughput atau kecepatan pemrosesan instruksi. Selanjutnya, pentingnya people learning dalam meningkatkan kinerja kerja. Yang pertama, penyelarasan instruksi. Yang kedua, menggunakan sumber daya yang lebih baik. Yang ketiga, pengurangan latensi. Yang keempat, meningkatkan kinerja aplikasi. Yang kelima, skalabilitas. Yang keenam, efisiensi instruksi. Yang ketujuh, mengurangi konflik. Selanjutnya, tahap-tahap people learning arsitektur komputer. Yang pertama, ambil. Tahap ini melibatkan pengambilan instruksi dari memori utama atau KK instruksi. Yang kedua, dekode. Instruksi yang diambil dari memori diuraikan dan diidentifikasi. Operan-operannya diambil dan dihitung jika diperlukan. Yang ketiga, eksekusi. Instruksi dieksekusi yang mungkin melibatkan operasi aritmetika, logika, atau operasi lainnya. Dan yang terakhir, tulis kembali. Hasil dari instruksi dieksekusi disimpan kembali ke register atau memori yang sesuai. Yang selanjutnya, keuntungan people learning. Keuntungan people learning yang pertama adalah penyempurnaan utilisasi sumber daya. People learning mungkin penggunaan sumber daya komputer yang lebih baik. Dan yang kedua, peningkatan throughput. People learning meningkatkan throughput sistem dengan memungkinkan beberapa instruksi dieksekusi secara bersamaan dalam people learning. Yang ketiga, penurunan latensi. People learning dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi setiap instruksi. Yang keempat, skalabilitas. People learning memungkinkan desain CPU yang lebih mudah ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak tahap pada people learning-nya atau dengan mengoptimalkan setiap tahap. Yang kelima, implementasi yang lebih mudah. Dalam beberapa kasus, people learning dapat membuat desain CPU menjadi lebih sederhana. Yang keenam, peningkatan kinerja di beban kerja berulang. People learning sangat efektif ketika beban kerja mengandung sejumlah besar instruksi yang dapat dijalankan secara bersamaan, seperti dalam pemrosesan data berulang, seperti pemrosesan grafik atau pemrosesan video. Contoh kasus penggunaan CPU. Yang pertama, instruksi dasar CPU. People learning digunakan secara umum dalam eksekusi instruksi dasar CPU seperti instruksi aritmetika, logika, dan pemindahan data. Yang kedua, pemrosesan floating dan point. CPU yang digunakan dalam kompetisi ilmiah dan grafis seringkali memiliki pemrosesan floating point. Yang ketiga, pemrosesan multimedia. CPU yang digunakan dalam pemrosesan multimedia seperti pemutar video dan audio sering menggunakan people learning untuk mengoptimalkan pemrosesan data berkelanjutan. Yang keempat, mikroprosesor umum. CPU dalam mikroprosesor yang digunakan dalam komputer pribadi dan perangkat elektronik umumnya menggunakan people learning. Yang kelima, pemrosesan SIMD atau Single Instruction Multiple Data. SIMD adalah paradigma pemrosesan di mana CPU dapat menjalankan operasi yang sama pada beberapa elemen data secara bersamaan. Selanjutnya saya Husna Fatimah akan melanjutkan penjelasan presentasinya, yaitu kendala people learning seperti hazard dan data dependensi. Yang pertama itu data hazard dengan dependensi data. Ini adalah jenis kendala yang paling umum dalam people learning. Terjadi ketika instruksi yang berada dalam tahap eksekusi atau execute atau tahap read back memiliki dependensi data dengan instruksi sebelumnya yang masih berada dalam people learning. Terdapat 3 jenis dependensi data utama. Yang pertama, read after read raw hazard. Yang kedua, read after read war hazard. Yang ketiga, read after read wow hazard. Yang selanjutnya itu structural hazard.
Ini adalah kendala yang terjadi ketika dua instruksi dalam deep learning bersaing untuk menggunakan sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan. Misalnya, dua instruksi mungkin memerlukan unit eksekusi yang sama dalam tahap yang sama. Hal ini memerlukan manajemen sumber daya yang cermat. Kendala yang ketiga itu hazard branch atau hazard terjadi ketika instruksi cabang seperti instruksi percabangan if else memiliki dampak pada aliran deep learning. Jika prediksi cabang salah, instruksi yang sudah ada learning harus dibuat reference plus yang mengakibatkan penundaan. Yang keempat, deep learning bubbles atau stall. Kadang-kadang untuk mengatasi dependensi data harus lainnya, CPU harus menambahkan periode penundaan stall ke dalam deep learning. Ini mengakibatkan beberapa tahap deep learning tidak update yang mengurangi efisiensi deep learning. Cara mengatasi kendala di atas. Yang pertama, data hazard atau dependensi data, yaitu dengan cara forwarding atau penyaluran. Teknik ini memungkinkan data yang dihasilkan oleh instruksi yang sudah dieksekusi untuk langsung diteruskan ke instruksi yang memerlukan data tersebut. Yang kedua, terus tetap terdapat forwarding dalam tahap exit dan read back atau WB untuk mengatasi RAM hazard. Yang kedua, renaming register, yaitu teknik ini melibatkan penggunaan register fisik tambahan untuk instruksi yang memiliki dependensi data. Yang ketiga, out of order execution, yaitu CPU dapat mengizinkan eksekusi instruksi secara out of order jika instruksi yang tidak memiliki dependensi data dengan instruksi sebelumnya dapat dieksekusi lebih awal. Kendala yang kedua itu struktur hazard. Cara mengatasinya manajemen sumber daya, yaitu desain CPU dapat memasukkan perangkat keras tambahan untuk mengelola konflik sumber daya seperti untuk eksekusi ganda atau buffer yang dapat menyelesaikan instruksi yang memerlukan sumber daya yang sama. Yang ketiga, control hazard atau branch hazard, yaitu memprediksi cabang yang canggih. CPU menggunakan teknik prediksi cabang yang lebih canggih seperti prediksi dinamis dan penggunaan spekulatif untuk mengurangi dampak dari branch hazard. Jika prediksi cabang salah, CPU dapat melakukan pemulihan cepat. Yang keempat, pipeline bubble stall, dynamic instruction scheduling, yaitu CPU dapat menggunakan teknik dynamic instruction scheduling untuk menghindari penundaan atau bubble dalam pipeline. Ini melibatkan pengaturan ulang urutan eksekusi instruksi sehingga instruksi yang tidak berkenan dapat dieksekusi lebih awal. Contoh konkret tentang pipeline dalam arsitektur modern, itu CPU modern yang menggunakan pipeline dengan 5 tahap seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu fetch, decode, execute, memory access, read back. Instruksi yang dijalankan ADR1, R2, R3, pipeline tahap demi tahap. Nah, ini adalah contoh pipeline yang konkret. Kita bisa melihat ini ada fetch atau ambil. Pada tahap ini siapa mengambil instruksi dari program memori, misalnya instruksi ADD R1, R2, R3 diambil dari lokasi memori tertentu. Yang kedua, tahap decode. Pada tahap ini instruksi yang telah diambil dari memori dikodekan. Terus CPU mengenali instruksi ini sebagai operasi penjumlahan ADD dan mengetahui bahwa itu akan menjumlahkan nilai dengan register R2 dan R3 dan hasilnya akan disimpan di R1. Yang ketiga, execute atau eksekusi, tapi adalah saat instruksi sebenarnya dieksekusi penjumlahan R1, 2 dan R3 dilakukan dan hasilnya disimpan di R1. Yang keempat, memory access atau akses memori. Dalam kasus ini instruksi tidak memerlukan akses ke memori, jadi tahap ini biasanya tidak diperlukan. Yang kelima, read back atau menulis kembali yaitu adalah hasil penjumlahan R1 disimpan kembali ke register. Selanjutnya, ketika instruksi pertama sudah mencapai tahap read back, CPU bisa mulai mengambil instruksi berikutnya. Misalnya instruksi berikutnya itu sub R4, R5, R6, kemudian instruksi sub R4, R5, R6 akan mengikuti langkah serupa dengan pipelining. Yang selanjutnya adalah perbandingan antara pipelining dan pendekatan pemeriksaan non-pipelining eksekusi atau sequence. 1. Kecepatan eksekusi. Pada pipelining,
memungkinkan beberapa instruksi dieksekusi secara bersamaan dalam tahap-tahap yang berbeda. Terus dalam eksekusi sekuen, setiap instruksi harus menunggu instruksi sebelumnya selesai sebelum dapat dimulai. Ini mengakibatkan kinerja yang lebih lambat karena instruksi dieksekusi satu persatu tanpa tumpang tindih. Yang kedua, utilisasi atau sumber daya. Bevel-lining meningkatkan utilisasi sumber daya CPU karena setiap tahap dapat mengerjakan instruksi yang berbeda pada waktu bersamaan. Ini mengurangi kemungkinan CPU menganggur dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Ya, eksekusi sekuen. Dalam eksekusi sekuen, sumber daya CPU mungkin menganggur selama instruksi menunggu eksekusi sehingga utilisasi sumber daya lebih rendah. Oke, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya? Itulah. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Bentar, taruh gini nang. Nyimpan ini. Coba anu dulu, pondokan dulu. Stop.